阴阳融合。队长，我们还是绕道吧。多谢。儿行也好，那就一起吧。可若贸然前行，阁下，深夜在这，我们在前面休息一晚。什么声音？大家听命，二位，我们速速。他是我的。我们和他拼了！不。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan untuk Donghua Tantau Zhezun atau Supreme Alchemy di part 102-nya guys. Hari ini bakalan seru banget nih, karena kita semua bakal menyaksikan Pei Tian masuk ke Gunung Leije yang dipenuhi oleh ular berbisa. Tapi nanti dia tuh akan melawan monster iblis ular nih. Monster yang sangat kuat, bisakah menang? Berdasarkan part terakhir, kita menyaksikan Pei Tian yang membuat Tian Niu kewalahan. Gak ada cara, pada akhirnya Tian Niu bergegas kabur guys. Setelah itu Pei Tian menghampiri peri es Tian Shui yang sudah kelihatan kesulitan. Sang peri es yang sedang terluka cukup parah, dengan cepat dia melepaskan rantai-rantai masih mengikatnya guys, membuat peri es Tian Shui kesenangan, tetapi dia masih tetap tidak suka sama Pei Tian yang mendekat. Dengan cepat Pei Tian menggunakan 5 api surgawi buat memurnikan peri es Tian Shui. Tapi peri itu juga kuat dan segera masuk ke dalam kesadaran spiritualnya. Dia pengen menyerang Pei Tian dari dalam guys, membuat sekujur tubuhnya Pei Tian auto membeku. So maka dari itu kita masuk ke intro guys. Setelah itu Pei Tian berkonsentrasi dan masuk ke dalam kesadaran spiritual. Mereka kembali bertaruh satu sama lain dengan sungguh sengit. Untungnya si Pei Tian bisa menghindari semua serangan sang peri es Tian Shui dengan mudah. Jika sekali dia terkena serangan aja, maka kemungkinan dirinya akan meninggoy. Tapi karena tidak bisa dibiarkan terlalu lama, pada akhirnya dia mengeluarkan 5 api surgawi kembali guys, dan langsung mengepungnya hingga membentuk sebuah pelindung. Alhasil membuat peri es Tian Shui terjebak, mencoba berusaha keluar dari sana. Tidak pengen melewatkan kesempatan, Pei Tian memadatkan kekuatannya kembali, membentuk sebuah formasi besar tepat di atas sang peri Tian Shui dan memberikan tekanan yang sangat besar. Peri es Tian Shui kesulitan. Tubuhnya juga berubah menjadi batu es, dan akhirnya tubuhnya Pei Tian kembali seperti semula. Mia yang menyaksikan itu menghampirinya dan auto khawatir. Tapi untungnya baik-baik saja guys. Tinggal di sini sebentar dulu karena dia pengen memurnikan si peri es Tian Shui, sehingga dia meminta Mia menjaganya selama dia melakukan pemurnian. Mia setuju. Pada akhirnya segera Pei Tian mencoba memurnikan sang peri. Dia berkonsentrasi menyerap aura yang ada di sekitarnya guys. Pei Tian baik-baik saja dan sama sekali tidak kesulitan. Gak lama dari itu, akhirnya dia memurnikannya serta langsung menerobos ke tingkat selanjutnya. Jelas Pei Tian senang dong. Dia juga mencoba kekuatannya sekarang dan ternyata guys, kekuatannya sudah meningkat 10 kali lipat daripada sebelumnya. Mia memberikan selamat karena Pei Tian sudah menerobos. Setelah itu Pei Tian berniat untuk segera pergi dari gunung ini dan melanjutkan perjalanan ke Gunung Leije. Di sisi lain, tepatnya di depan pintu masuk Gunung Leije, ada sekelompok pedagang yang sedang berdiskusi. Ada seorang tetua wanita yang bernama Wen Yao guys. Dia bersama dengan para anak buahnya. Para anak buahnya memberikan ide untuk mengambil jalan memutar karena Gunung Leije ini tempat yang berbahaya. Tapi Wen Yao tidak mau.
Soalnya isi dari kereta kuda mereka itu sangatlah penting. Jadi mereka harus mengirimkannya secara tepat waktu supaya reputasi mereka tidak jelek. Namun para anak buahnya masih tidak setuju karena mereka takut meninggoy guys. Apa yang terjadi tidak lama dari itu, ada sebuah kereta kuda yang langsung masuk ke Gunung Leite. Melihat itu, Wen Yao mengejarnya, menyuruh-suruh anak buahnya untuk mengikuti. Semua anak buah terkejut, yang ternyata pemilik kereta kuda itu adalah Pei Tian dan Mei Ya guys. Wen Yao menjelaskan di gunung ini ada iblis ular yang sangat kuat. Untuk berjaga-jaga, dia mengajak si Pei Tian dan Mei Ya bekerja sama, bareng-barengan masuk ke dalam. Pei Tian baik hati, setuju-setuju aja kalau mereka pengen ikut. Tentu Mei Ya bingung dong. Tumben ya, kenapa si Pei Tian mau bekerja sama dengan mereka yang orang asing? 多谢。那儿行也好，那就一起吧。可若贸然前行， Ternyata Pei Tian penasaran akan monster iblis ular yang mereka ngomongkan. Beda sama para anak buahnya Wen Yao. Mereka tidak percaya kepada Mei Ya dan Pei Tian karena kelihatannya masih sangat muda nih. Tapi bagi Wen Yao, don't judge book by the cover. Jangan asal menilai ya kan. Cukup percaya saja. Singkat cerita, mereka terus berjalan bersama-sama hingga hari sudah mulai malam. Oleh karena itu, Pei Tian juga memutuskan untuk beristirahat dulu di depan guys. Wen Yao tidak yakin akan hal tersebut karena kalau berkemah di sekitar sini bakal sangat berbahaya guys. Pei Tian tenangkan dia dan menegaskan dia akan mengusir para iblis yang pengen berbuat jahat. 阁下，深夜在这，我们在前面休息一晚。 Membuat anak buahnya Wen Yao kesal guys. Soalnya Pei Tian ini terlalu sombong akan perkataannya. Mei Ya membalas, "Nggak usah ikut mereka kalau semisal tidak percaya." Nah lo. Tapi Wen Yao segera memerintah semua anak buahnya untuk ikut saja dengan perintahnya Pei Tian dan beristirahat. Pada akhirnya mereka pun membuat sebuah perkemahan di sekitar sana. Tapi Wen Yao masih merasa gelisah guys dan terus memperhatikan sekitar. Apa yang terjadi? Tidak lama dari itu tiba-tiba terdengar suara-suara aneh di sekitar mereka, membuat semua orang auto terkejut. Ternyata tidak lama dari itu juga muncul banyak sekali ular berbisa di sekitarnya. 什么声音？大家听命！ Membuat semua anak buahnya Wen Yao auto sigap untuk bertarung. Tapi mereka juga kelihatan ketakutan guys, karena ular-ular berbisa ini sungguh banyak. Ular-ular itu juga mulai menyerang. Pada akhirnya enggak ada jalan lain, mereka pun bertarung. Pei Tian tidak tinggal diam, menyuruh Mei Ya agar segera mengurus ular itu yang sangat banyak. Dengan senang hati dia maju menggunakan kekuatannya guys, membekukan semua ular yang ada di sana. Tentu mereka terkejut, tidak menyangka kekuatan Mei Ya itu sungguhlah kuat. Gak cuma sampai situ, Wen Yao mengajak Pei Tian dan Mei Ya agar segera pergi, karena kemungkinan iblis ular akan datang sebentar lagi. 二位，我们速速离开。 Tapi Pei Tian tidak mau guys, menegaskan mereka semua tidak ada yang boleh pergi karena si monster iblis ular sudah ada di sini. Nah lo, benar aja perkataannya. Tidak lama dari itu muncullah sosok iblis setengah ular dari atas tebing. Orang-orang mulai panik ketakutan dong, apalagi mereka melihat gerakan dari sang iblis ular yang sangat cepat, dengan mudahnya menghabisi para kuda mereka. Tapi Wen Yao tidak mau menyerah, menyuruh seluruh anak buahnya segera menyerah secara bersamaan. Apa yang terjadi guys? Secara tiba-tiba Pei Tian pun menghentikannya, menegaskan monster iblis ini adalah milik dia. Dengan perlahan Pei Tian maju menantang monster iblis ular itu.
Merasa ditantang, monster tersebut pun maju dan pertarungan pun terjadi. 他是我的。我们和他拼了！ 不， Di sini terlihat kalau Pei Tian sangat mendominasi. Dia menghindari semua serangannya dengan mudah dan menghajarnya habis-habisan. Para monster iblis menjadi semakin murka dong, memadatkan kekuatannya dan kembali menyerang. Dengan cepat, Pei Tian memanggil peri Estian Shui untuk membekukannya guys. Dan dalam sekejap formasi besar pun muncul, membekukan monster iblis tersebut. Membuat semua orang tentu terkejut bukan main. Wah, Pei Tian kuat juga ya. Gak cuma itu, Pei Tian menghempaskan sang monster iblis. Karena dia terlalu kuat, pada akhirnya si monster membentuk kabut dan segera kabur. Pei Tian tidak membiarkannya begitu saja, mengajak Meiya untuk segera mengejar. 我们追上去。 Memang kira monster iblis ini kuat guys, tampilannya soalnya serem nih. Tapi ternyata di hadapan Lord kita nggak ada apa-apanya. Mungkin ini gara-gara dia sudah menerobos, bertambah semakin kuat. Gimanakah nasib monster iblis selanjutnya ya? Hehehe. Mari kita lihat di bagian spoiler lagi guys, untuk part 103 yang akan rilis lagi nanti. Oke, jadi singkatnya kita semua bakal melihat Pei Tian bakal kembali bertarung melawan si monster iblis ular. Tapi si monster iblis ular kelihatan murka dan mengeluarkan teknik pamungkas. Sayangnya teknik itu tidak berguna guys di hadapannya Pei Tian. Dia langsung membentuk sebuah formasi besar lagi dan membekukannya. Gak cuman itu, dia mengeluarkan pedangnya dan pengen membantainya guys. Memang kuat bukan main nih MC kita nih. Belum lagi dia menyatu ya kan sama si Lin Er. Kita tunggu lagi di part 103 Supreme Alchemy atau Tantau Cecun. Tunggu di hari biasa ya. Update lagi nanti untuk tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.